Momen penting telah tiba, yaitu ketika kita mendengar peringatan Tuhan. Yang ajaibnya lagi, ternyata di dalam peringatan itu terkandung janjinya. Oh begitu ya Pak. Kalau manusia memberi peringatan biasanya disertai ancaman ya. Apabila kita melanggar perintah ini dan itu, pasti tersedia sanksi atau konsekuensi tertentu. Jadi sekali lagi, kita dibuat kagum terhadap Tuhan kita. Marilah kita persiapkan diri baik-baik ketika mendengarkan penjelasan Alkitab dari Hakim-Hakim pasal 14 tentang seorang hakim yang supranatural kekuatannya, sebagaimana sudah diberitakan kemarin, yaitu Simson. Silakan menikmati. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih jikalau Tuhan telah memilih kami untuk menjadi warga kerajaan sorga. Tuhan, jikalau kami tahu akan hal ini, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan berikan terus kekuatan untuk boleh mampu melakukan segala sesuatu di dalam hidup ini, berperilaku, bertutur kata, berpikir sebagai warga kerajaan sorga. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, kiranya boleh menuntun kami untuk semakin hari semakin kami tampil sebagai warga kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Simson tinggal di daerah Zora yang merupakan daerah perbatasan dengan orang-orang Filistin. Ketika Simson sudah dewasa, Simson sedang berjalan-jalan di daerah bangsa Filistin dan sampailah di Timna. Di situ Simson melihat seorang perempuan cantik, maka Simson segera pulang menyampaikan keinginannya kepada kedua orang tuanya. Dia berkata kepada orang tuanya, "Tolong ambil perempuan Filistin itu untuk menjadi istriku karena aku menyukainya." Mendengar perkataan ini, kedua orang tuanya berkata kepada Simson sekaligus menasehati sekaligus menegur Simson dengan mengatakan, "Tidak adakah anak-anak perempuan dari sanak saudara kita? Atau tidak adakah perempuan dari sebangsa kita yang boleh menjadi istrimu? Mengapa engkau mengambil perempuan Filistin, anak orang-orang yang tidak bersunat itu?" Anak-anak sekalian, sunat mempunyai arti yang sangat penting buat orang Israel. Ini membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain. Sunat menunjukkan satu perjanjian Allah kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya bahwa bangsa Israel mempunyai jaminan keselamatan di dalam hidupnya. Ketika mendengar ini, Simson tidak mempedulikan, tetapi justru Simson memberikan jawaban, "Tolong ambil perempuan Filistin itu, karena aku sangat menyukainya." Anak-anak sekalian, kau dan aku yang hidup di dalam zaman ini seharusnya baik-baik mengerti bahwa kita tidak boleh kawin campur dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Artinya mereka bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang tertulis di dalam zaman Simson juga sama tertulis juga di dalam zaman Perjanjian Baru. Keduanya itu mengharuskan kita untuk tidak melakukan perbuatan yang sama pernah dilakukan oleh Simson. Tapi Alkitab mencatat bahwa kedua orang tuanya tidak tahu bahwa hal itu berasal daripada Tuhan. Kata hal itu berasal daripada Tuhan tidak boleh diartikan dengan hal bahwa Tuhan menyetujui, Tuhan menghendaki perbuatan daripada Simson yang salah dan berdosa tersebut. Tetapi Alkitab di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang keempat justru memberikan penjelasan bahwa Simson harus mencari gara-gara kepada orang Filistin
atau Simson harus mencari kesempatan untuk melawan orang Filistin. Karena saat itu orang Filistin sedang menguasai atau menjajah orang Israel. Jadi cara yang dipakai oleh Simson adalah tetap dipandang cara yang berdosa oleh Tuhan. Tetapi Tuhan dapat memakai cara yang salah dari seorang manusia atau cara yang berdosa atau bahkan cara yang jahat sekalipun dari seorang manusia untuk mencapai tujuannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah itu Simson berangkat bersama dengan kedua orang tuanya menuju ke Timna. Dalam perjalanannya, Simson sedikit meninggalkan orang tuanya dalam waktu yang sebentar. Saat itu sampai di kebun-kebun anggur dan Simson berjumpa dengan singa muda yang sedang mengaum dan siap menerkam Simson. Tetapi saat itu Roh Allah berkuasa dan Simson berhasil mencabik-cabik singa tersebut seperti seorang yang mencabik anak kambing tanpa ada apa-apa di tangannya atau dengan tangan kosong. Setelah itu Simson segera kembali ke orang tuanya dan berangkat ke Timna. Sampai di sana bicara sebentar dengan keluarga perempuan Filistin itu, segera mereka pulang. Dan tak lama kemudian mereka kembali berangkat ke Timna untuk melangsungkan pesta perkawinan daripada Simson dan perempuan Filistin tersebut. Tetapi dalam perjalanan Simson kembali melihat akan singa yang pernah dicabiknya itu. Ternyata dari singa itu Simson mendapatkan madu. Dan Simson memakannya, orang tuanya pun diberinya. Dan saat sampai di rumah perempuan itu, segeralah pesta pernikahan dilangsungkan. Selama 7 hari. Wah, panjang sekali ya. Tetapi memang saat itu bagi orang Filistin adalah hal yang biasa. Pesta perkawinan 7 hari. Saat itu juga pihak perempuan memberikan 30 orang laki-laki untuk menjadi pendamping atau teman buat Simson. Dan saat itu Simson memberikan teka-teki kepada 30 orang laki-laki tersebut dengan mengatakan, kalau kalian bisa menjawab teka-tekiku, aku akan memberi kalian 30 pakaian kain lenan dan 30 pakaian kebesaran. Mereka begitu semangat untuk mendengar pertanyaan daripada Simson. Setelah itu Simson memberikan pertanyaannya. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Setelah mendengar itu, ke-30 orang ini berpikir dari hari ke hari yang ada. Dari hari pertama mereka berpikir nggak bisa. Akhirnya ke-30 orang ini minta tolong supaya istri daripada Simson bertanya apa jawabannya kepada Simson. Istri ini selalu menangis, diawali dengan menangis, tapi Simson tidak memberikan jawabannya. Hari kedua, hari ketiga juga tidak dapat. Hari keempat, hari kelima, keenam, ketujuh masih belum dapat. Nah sekarang ke-30 orang ini mempunyai pikiran yang jahat, mendatangi istri Simson dengan mengancam, dengan mengatakan, jikalau kau tidak memberikan jawabannya padaku, aku akan membakar engkau, ayahmu dan seisi rumah ayahmu. Juga kau tidak akan membuat aku jatuh miskin kan? Mendengar ancaman ini, perempuan Filistin atau istri daripada Simson datang kepada Simson dengan mengatakan, oh karena engkau benci kepadaku, karena engkau tidak mencintai aku, sehingga engkau tidak memberikan jawaban itu. Simson menjawab, jangankan dirimu, orang tuaku saja tidak akan aku berikan jawabannya. Tetapi perempuan ini menangis semakin menjadi tangisannya. Sehingga Simson akhirnya memberikan jawabannya. Dan segera jawabannya itu diberikan kepada ke-30 orang laki-laki tersebut. Maka sebelum matahari terbenam, ke-30 orang laki-laki ini mendatangi Simson dan memberikan jawaban. Apakah yang lebih manis daripada madu? Dan apakah yang lebih kuat daripada singa? Simson mendengar jawaban ini, langsung dengan marah dia mengatakan, jikalau engkau tidak membajak dari lembu betinaku, kau tidak akan mendapatkan jawaban. Setelah itu berkuasalah Roh Tuhan
Maka Simson segera meninggalkan ke-30 orang ini dan berjalan menuju ke Askelon. Di situ Simson membunuh 30 orang. Diambilnya pakaian lenanya dan pakaian kebesarannya dan diberikan kepada ke-30 orang yang sudah menjawabnya tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita melihat sekalipun Simson tahu dirinya dipilih sudah menjadi nazir Allah, tetapi Simson telah bermain-main dengan dosa. Hal ini juga terjadi kepada bangsa Israel. Bangsa Israel tahu bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, tetapi umat Israel selalu menggunakan hidupnya untuk menjadi seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yaitu hidupnya selalu menyakitkan hati Tuhan, karena orang yang belum mengenal Tuhan adalah musuh Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari engkau dan aku yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi orang-orang yang dikuduskan, jangan sampai kita menjadi seperti Simson yang suka bermain-main dengan dosa, yang meremehkan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, hari ini mari kita sama-sama tetap bersemangat untuk kita selalu memakai hidup kita menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu indah. Ajarkan kami Tuhan menggunakan setiap waktu yang ada untuk kami terus tidak bermain-main dengan dosa, tetapi kami boleh senantiasa menjaga hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Simson, kau hakim yang sangat kuat dan perkasa. Betapa sayangnya ternyata Simson tidak memelihara karunia yang Allah berikan. Bukankah seharusnya sebagai nazir Allah, Simson memegang janji Allah dan taat pada panggilannya? Namun sayang sekali, Simson gagal. Jadi dengan mudah orang Filistin mengetahui rahasianya. Dan ini berakibat fatal. Ingatlah Keila, bahwa kita juga acap kali melakukan hal yang sama. Betapa sering kita bermain-main dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tidak taat pada firman-Nya, dan ini sangat berbahaya. Jadi terpujilah Tuhan karena Allah berkenan memberikan anugerah-Nya untuk menolong kita tidak terjatuh. Teman-teman, besok sebelum buka YouTube baca dulu dari Hakim-Hakim 16 ayat 1-3. Bye-bye.